Mungkin saja obsesi manusia terhadap menciptakan senjata yang semakin mematikan membawa kita ke ambang batas kemampuan kita sendiri untuk menghancurkan. Dari yang pertama, proyektil hingga yang paling berteknologi maju, kami telah menyempurnakan seni kehancuran. Ada yang menyebutnya kemajuan, lainnya adalah karir yang berbahaya dan tak ada habisnya. Jadi, bersiaplah, karena dalam hal ini, tur saya akan menyajikan kepada Anda 10 amunisi paling mematikan hingga saat ini, di dunia di mana inovasi dan etika bertabrakan di setiap ledakan proyektil. Nomor 10. Elektromagnetik. Bayangkan senjata yang mampu meluncurkan itun proyektil dengan kecepatan hipersonik tanpa menggunakan 1 gram pun mesiu. Railgun Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan medan magnet untuk mempercepat proyektil. Proyektil logam dengan kecepatan lebih besar dari Mach 6, 6 kali lipat kecepatan suara, pada tahun 2010 melakukan tes yang mengesankan di Pusat Perang Permukaan Angkatan Laut di Virginia. Perusahaan tersebut berhasil menembakkan proyektil seberat 3,2 kg dengan energi 33 mJ. Untuk memasukkan ini ke dalam perspektif, 1 mJ adalah kira-kira energi kinetik tumbukan mobil pada kecepatan 160 km per jam. Jadi, bayangkan 33 kali lipatnya, terkonsentrasi dalam satu tembakan, dengan biaya 500 juta dolar dan jangkauan hingga 200 km. Teknologi ini merevolusi pertempuran laut, di mana proyektil ini dapat mencapai tujuan dalam hitungan detik tanpa kebutuhan akan bahan peledak di hulu ledak. Energi kinetiknya cukup untuk menyebabkan kerusakan besar. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan di ngarai elektromagnetik, seperti kebutuhan akan kuantitas energi listrik yang sangat besar, yang menyeratkan bahwa hanya kapal terbesar yang bisa menampungnya. Selain itu, ada juga masalah panas dan keausan yang dihasilkan oleh komponen-komponennya masih dalam tahap investigasi. Angkatan Laut AS juga mengembangkan jenis proyektil tumbukan kinetik kecepatan hiper yang dikenal sebagai proyektil berkecepatan tinggi, HP. Teknologi ini memiliki biaya proyektil sekitar 5.000 dolar, jauh lebih murah dibandingkan rudal tradisional seperti Tomahawk yang melebihi 1 juta dolar per unit. Sekarang, bayangkan berada di lapangan tembak. Saat senja, kegelapan hampir total. Anda mengisi senapan Anda dengan selongsong peluru titik khusus dan menembak secara tiba-tiba. Sebuah semburan bunga api dan nyala api meledak di malam hari, menerangi segala sesuatu di sekitar Anda dan mencapai jarak hingga 30 m. Inilah kekuatan amunisi naga bata atau nafas naga. Amunisi ini uniknya menggunakan zirkonium. Pada dasarnya, zirkonium adalah logam yang, ketika bereaksi dengan oksigen, menghasilkan kilatan cahaya dan panas yang intens. Ini menciptakan efek visual. Mirip dengan penyembur api, amunisi ini telah menjadi salah satu yang paling eksotis dan dicari oleh penggemar senjata. Namun, jangan biarkan penampilannya membodohi Anda. Meskipun mungkin tampak seperti kembang api sederhana, amunisi ini, yang dikenal sebagai naga, sebenarnya mematikan, mencapai suhu lebih dari 300 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan logam dan menyebabkan kebakaran dalam hitungan detik. Kegunaannya bahkan dilarang di beberapa negara bagian AS, seperti California, Illinois, dan Florida, karena tingginya risiko kebakaran hutan dan kerusakan pada properti. Meskipun berbahaya, amunisi ini memiliki aplikasi militer resmi, meskipun tidak efektif dalam pertempuran karena jarak pendek dan kurang presisi. Namun, popularitasnya di bidang penembakan dan demonstrasi tidak dapat dipungkiri. Banyak orang menganggapnya sebagai cara untuk mengalami kekuatan api, di satu sisi mengendalikan peluru. Nomor 8, ekspansif, juga dikenal sebagai hollow point, adalah desain peluru yang dikembangkan pada abad ke-19 dengan tujuan jelas untuk memaksimalkan kerusakan pada target akibat dampak. Tip berongga memungkinkan peluru mengembang seperti bunga metalik, yang semakin bertambah diameternya dan menciptakan luka yang jauh lebih besar pada target. Fenomena fisika di balik ekspansi ini cukup sederhana, namun efeknya sangat menghancurkan. Ekspansi ini mengurangi kecepatan peluru di dalam tubuh, melepaskan seluruh energi kinetiknya dan menyebabkan kerusakan internal yang parah. Jenis amunisi ini sangat merusak hingga dilarang dalam konflik militer internasional setelah Konvensi Perhimpunan dari 1899, karena dianggap tidak manusiawi untuk digunakan. Namun, dalam perang, kegunaannya diizinkan di banyak kepolisian dan untuk pertahanan pribadi di berbagai negara. Alasannya adalah karena amunisi ini memperluas dan tidak melewati tubuh. Mengurangi risiko menyakiti pihak ketiga adalah hal yang sangat penting, terutama di lingkungan perkotaan. Namun, terkadang peluru yang melebar ini juga dapat pecah menjadi beberapa bagian setelah benturan,
mengirimkan serpihan ke berbagai arah. Nomor 7. Amunisi 577 T-Rex merupakan jawaban untuk tantangan yang dihadapi di dataran luas Zimbabwe, Afrika, di mana terik matahari mewarnai pemandangan dan siluet binatang besar menggambar di cakrawala. Menghadapi tantangan seekor gajah atau keganasan seekor kerbau bukanlah tugas bagi yang lemah. Para raksasa ini beratnya bisa mencapai beberapa ton dan mewakili tantangan unik bagi pemburu profesional. Pada tahun 1993, perusahaan Amerika, Square, mengidentifikasi kebutuhan untuk menciptakan amunisi yang mampu menghentikan makhluk kuat ini secara efektif. Dari sinilah amunisi 577 T-Rex lahir. Peluru yang, seperti namanya, sekuat dinosaurus legendaris ini memiliki kaliber 14,9 mm dan proyektil seberat 49 gram, melebihi sebagian besar peluru yang digunakan di rumah. Untuk memasukkannya ke dalam perspektif, kemunduran dari peluru ini begitu kuat sehingga bahkan penembak berpengalaman mungkin mengalami kesulitan mengendalikannya. Tidak jarang ditemukan video yang menunjukkan orang-orang berani atau mungkin para pemberani yang antusias mencoba 577 T-Rex yang secara harfiah didorong kembali oleh kekuatan tembakan. Beberapa tembakan bahkan berakhir dengan penembak terjatuh ke tanah, mengalami luka memar. Satu-satunya senapan yang dirancang khusus untuk menangani amunisi ini adalah Hannibal yang mengesankan dari Square. Senjata ini dibangun dengan bahan dan mekanisme yang mampu menahan tekanan dan energi yang sangat besar yang dihasilkan saat menembakkan 577 T-Rex. Selain itu, senapan ini juga dirancang untuk digunakan di area yang aman, mengingat potensi risiko yang ada. Dengan fauna berbahaya yang tidak dapat diprediksi, memiliki keyakinan bahwa satu peluru bisa membuat perbedaan sangat berharga. Namun, amunisi ini tidak cocok untuk semua orang. Menggunakan senapan yang berisi amunisi ini membutuhkan pelatihan, pengalaman, dan, di atas segalanya, menghormati kekuatan yang luar biasa yang dipegang di tangan. Nomor 6. Depleted uranium, uranium yang habis, merupakan bahan padat dan tahan yang bisa melewati perisai seolah-olah itu kertas. Meskipun namanya terdengar nuklir, sebenarnya ini adalah produk sampingan dari pengayaan uranium. Depleted uranium memiliki properti unik untuk aplikasi militer, dengan kepadatan 65% lebih tinggi daripada timbal, yang memungkinkan proyektil yang dibuat dengan logam ini memiliki kapasitas penetrasi yang luar biasa. Selama Perang Teluk pada tahun 1991, Amerika Serikat menggunakan amunisi ini secara besar-besaran. Pesawat seperti A-10 Thunderbolt II, dijuluki Warthog, menembakkan sekitar 950.000 proyektil uranium yang habis ke dalam tanah. Proyektil ini tidak hanya menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja dengan kemudahan, tetapi juga meninggalkan kontaminasi radioaktif. Sayangnya, studi selanjutnya mengungkapkan bahwa daerah yang terkena dampak memiliki tingkat radiasi yang tinggi, menimbulkan kekhawatiran pada kesehatan populasi setempat dan tentara yang terpapar. Penyakit seperti kanker dan malformasi kongenital meningkat di daerah di mana amunisi ini digunakan. Nomor 5. Amunisi flashbang sangat berguna saat pasukan khusus harus memasuki gedung yang gelap selama operasi di mana ketegangan jelas. Mereka perlu mendisorientasi musuh tanpa menyebabkan kerusakan tambahan. Disinilah amunisi. Flashbang berperan penting dalam operasi taktis. Kilatan petir sekilas terlihat seperti peluru senapan biasa, tetapi menyembunyikan rahasia. Saat ditembakkan, ia menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan dan suara memekakan telinga hingga 182 desibel. Untuk memberikan gambaran, tingkat kebisingan ini melampaui suara lepas landas pesawat dan dapat menyebabkan ketulian sementara atau permanen tanpa perlindungan yang memadai. Dikembangkan oleh perusahaan Paru Arms, amunisi ini dirancang untuk memiliki efek yang sama seperti granat flashbang, tetapi dari senapan. Ini sangat berguna dalam situasi masuk paksa, memungkinkan pasukan khusus untuk mengambil keuntungan dalam detik-detik krusial ketika musuh mengalami disorientasi. Nomor 4. Amunisi 950 JDJ menantang batas-batas apa yang diyakini mungkin dalam senjata api portable. Diciptakan oleh industri SSK, peluru ini memiliki diameter 24,13 mm, hampir 1 inci penuh, menjadikannya salah satu amunisi terbesar yang pernah dibuat. Amunisi 950 JDJ tidak dirancang untuk senapan bahu, karena recoil yang dihasilkan adalah 10 kali lebih besar dari senapan rumah dengan kaliber standar 306 dan hampir 3 kali lipat dari kaliber Barrett 50 yang terkenal. Recoil yang kuat ini membuat senapan ini membutuhkan desain khusus. Beratnya lebih dari 50 kg dan biasanya dipasang pada dudukan tetap untuk menghindari cedera pada penembak. Dengan energi kinetik yang dilepaskan sebanding dengan meriam tank 20 mm dari Perang Dunia Pertama,
Amunisi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam istilah kekuatan, bisa disamakan dengan artileri kuno, tetapi dalam format senapan. Kekuatan semacam ini menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat, yang awalnya mengklasifikasikan amunisi ini sebagai alat yang merusak menurut hukum. Nomor 3 yang kita bicarakan adalah pistol puntung, senapan terbesar dalam keseluruhan cerita. Dengan panjang yang dapat melebihi 2,5 m dan diameter meriam 51 mm, Colosus, ini pada dasarnya adalah meriam yang diadaptasi untuk digunakan sebagai senjata rumah. Karena beratnya yang luar biasa, mustahil untuk menembaknya dari bahu. Senjata ini biasanya dipasang di perahu kecil atau pesawat yang disebut ponton. Dengan kemampuan manuver yang tinggi, senjata ini dapat menyergap kawanan ternak tanpa terdeteksi. Pistol ini mampu memuat hingga 500 gram suntikan dalam satu pelepasan, dan bisa mengalahkan 50, 60, bahkan hingga 90 burung dalam satu tembakan. Efisiensi ini menjadikannya alat favorit para pemburu. Namun, kekuatan yang besar juga berarti bahwa mundurnya sangat brutal. Metode penangkapan ini memiliki konsekuensi serius, dengan beberapa spesies berada di ambang kepunahan akibat praktik berburu yang sembarangan pada awal abad ke-20. Penggunaan undang-undang senjata untuk konservasi diterapkan untuk membatasi jumlah burung yang dapat diburu dan melarang senjata yang memfasilitasi praktik berburu yang merusak. Amunisi nomor 2, G2 RIP, Radical Invasive Projectile, diluncurkan oleh perusahaan G2 pada tahun 2014 dan menghasilkan baik kekaguman maupun kontroversi. RIP dirancang untuk menjadi sangat invasif dengan tujuan memberikan efek maksimum saat mengenai target. Peluru ini, yang merupakan hasil dari rekayasa teliti, diproduksi dari tembaga padat dan dilengkapi ujung dengan 9 titik tajam. Desain ini memberikan penampilan yang menakutkan dan saat terkena target, peluru ini terpecah-pecah dari ujungnya, menciptakan banyak saluran luka. Hal ini meningkatkan kerusakan internal yang signifikan, sementara inti pusat terus melakukan penetrasi. Secara mendalam, apa yang membuat RIP unik adalah kemampuannya untuk menggabungkan manfaat peluru hollow point dan peluru frangible. Ini artinya, RIP dapat mentransfer energi secara efisien untuk mengurangi target sekaligus meminimalkan risiko penetrasi. Dalam konteks pertahanan pribadi, hal ini penting karena dapat meminimalkan kemungkinan peluru melewati agresor dan melukai orang lain. Namun, dari mana ide ini berasal? Frangible berakar pada tahun 60-an. Pada saat itu, jumlah pesawat terbang semakin meningkat, dan dibutuhkan agen keamanan yang memiliki amunisi yang bisa menetralisir ancaman di kapal tanpa menembus badan pesawat. Jika peluru menembus, bisa menyebabkan dekompresi eksplosif. Oleh karena itu, lahirlah peluru yang dirancang untuk hancur berdasarkan dampak. Penelitian G2 yang dipimpin oleh RIP membawa konsep ini ke tingkat berikutnya. Amunisi pertahanan pribadi lainnya mempertanyakan etika dan perlunya peluru destruktif. Bayangkan seorang penembak jitu di lapangan pertempuran menghadapi angin tak terduga, debu di udara, dan target yang bergerak. Jarak yang bisa dicapai oleh satu tembakan yang meleset dapat mengungkapkan posisi Anda dan membahayakan hidup Anda serta unit Anda. Disinilah inovasi berperan. Peluru yang dipandu sendiri berjanji untuk merevolusi presisi militer. Peluru ini, yang dikenal sebagai Exacto, dikembangkan melalui kolaborasi dengan Lockheed Martin dan lembaga penelitian ilmiah. Digagas pada tahun 2000-an, Exacto memiliki tujuan tunggal untuk memberikan penembak jitu presisi yang tak tertandingi, bahkan dalam kondisi yang lebih menantang. Dengan sensor optik di ujungnya, peluru ini dapat mendeteksi penyimpangan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti angin atau pergerakan sasaran. Kemudian, menggunakan aktuator mikro internal, peluru ini melakukan koreksi lintasan secara real-time. Dalam pengujian yang dilakukan, terbukti bahwa bahkan penembak pemula dapat mencapai target dengan presisi luar biasa pada jarak yang sebelumnya tidak terbayangkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas di lapangan, tetapi juga meningkatkan keamanan prajurit dengan mengurangi jumlah tembakan yang diperlukan dan meminimalkan eksposur mereka. Meskipun banyak detail teknis proyek ini tetap dirahasiakan, diketahui bahwa proyek tersebut telah mengatasi tantangan signifikan dalam teknologi miniaturisasi dan bimbingan, serta mengintegrasikan sistem panduan ke dalam peluru kaliber 50. Ini merupakan pencapaian yang sebelumnya sepertinya tidak mungkin. Sebenarnya, ada beberapa perbandingan antara inovasi ini dan ketepatan peluru kendali, tetapi dalam skala implementasi yang jauh lebih kecil. Amunisi Exacto dapat mendefinisikan ulang peran penembak jitu dalam konflik masa depan dengan menggabungkan teknologi mutakhir dengan keterampilan manusia. Ini membuka pintu untuk operasi yang lebih tepat dan efisien. Selanjutnya,
Dengan mengurangi ketergantungan terhadap kondisi sempurna, kekuatan angkatan bersenjata dapat beroperasi dengan lebih banyak fleksibilitas dan kepercayaan diri. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan berlangganan saluran. Sampai jumpa di video berikutnya.